Kita bersyukur untuk siang hari ini. Kita boleh ada bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Selamat datang semuanya. Semua ada dalam sukacita. Semua ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita boleh ada pada hari ini, di hari kenaikannya. Kita boleh bersyukur hanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Kudus-Mu
segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Glory, glory, glory. Segala puji hanya bagimu Bapa. Yesus, amin, amin. Penuhi baitmu dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh hadiratmu, hadiratmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan itu yang kami perlu Tuhan, untuk menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk siang hari ini. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita Tuhan di hari kenaikan-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memulai ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kita boleh bersyukur untuk siang hari ini, karena kita ada di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan yang telah naik ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus
Haleluya. Kita boleh bersyukur. Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong dalam kehidupan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan kemenangan kita pada hari ini. Bahwa kebangkitan Tuhan kita, kenaikan Tuhan kita menyediakan tempat bagi kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Mampu
adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Karena Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, yang akan selalu mengajari kita dengan firman-Nya sehingga kita tahu melakukan apa yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia naik, Dia berikan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Aku tahu Kau selalu sertaku. Kau selalu sertaku. Katakan, aku tahu Tuhan Kau pimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau. Oh, sekali lagi katakan, aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Amin. Kau selalu sertaku. Benar Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Langkahku dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu katakan, aku tahu. Aku tahu Kau selalu sertaku. Amin Tuhan Yesus. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berikan bagiku yang menerangi setiap langkahku. Dalam pencobaan Engkau kekuatanku, percaya Engkau firman-Mu. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersuka cita bersyukur Tuhan hari ini yang Tuhan adakan buat kami. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, berbuat ibadah kepada Engkau.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami. Taburan firman boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi Tuhan firman-Mu dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik lewat pujian, song leader, singer, baik pemain musik, baik LCD penerima tamu menjalankan persembahan, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan membalas, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam rumah Tuhan. Hari ini agak istimewa karena kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Hari ini Kamis 26 Mei 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kenaikan Yesus Kristus meyakinkan kepercayaan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, negara kita ya membuat hari kenaikan Yesus Kristus ini menjadi hari libur nasional. Ya. Sedikit dari negara-negara yang ada yang mengizinkan ya hari raya orang-orang Kristen menjadi hari raya libur nasional. Kita bersyukur ya kita bisa ya menikmatinya. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan saja sebagai minggu yang panjang, weekend biasanya long weekend ya, biasanya kan Kamis libur, Jumat kejepit, cuti ya, Sabtu Minggu jadi minggu panjang ya. Tetapi Bapak Ibu kita harus ya meyakinkan diri kita ya bahwa kenaikan Yesus ya itu sangat berguna sekali ya untuk kita peringati ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Kalau di dalam perikop itu di atas ayat 6, Yesus terangkat ke sorga. Ya, Yesus dia kembali ke tempat asalnya. Ya, kita sudah mendengar khotbah ya bahwa dia dari sorga kembali lagi ke sorga ya, dia dikatakan terangkat naik ke sorga. Ayat yang ke-9 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Waktu hidupnya ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, kemana aku akan pergi, kamu tidak bisa ya ke tempat itu. Tapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu bisa ke situ. Ya. Di mana aku berada, engkau juga akan bersama-sama dengan aku. Ya. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya lewat Yesus kita bisa sampai ke surga. Hanya dengan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa bersama-sama dengan Dia. Ya, kemana Yesus naik, pergi ke surga, kita juga akan sama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus sudah mengatakan itu waktu Dia masih hidup dan digenapi. Ada beberapa banyak kali yang diucapkan Yesus, yaitu sebagai firman Allah ya, yang selalu digenapi, saudara-saudara. Sebelum Yesus hadir pun sudah dibicarakan, ya, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, ya, bahwa Yesus akan datang. Ya, bukan saja Dia datang, ya, bagaimana Dia datang juga diterangkan di dalam Mika, ya. Tempatnya pun diterangkan. Bagaimana Dia lahir lewat perempuan, ya, lewat perawan, ya, itu pun diterangkan ya di dalam firman Tuhan. Bahkan kematian dan kebangkitannya pun, ya, Yesus ingatkan lagi waktu Dia masih hidup. Dia akan mati menanggung dosa manusia. Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku, harus melakukan kehendak Bapa. Ya, bahkan Dia bangkit, berulang-ulang diingatkan. Memang kadang-kadang kita perlu berulang-ulang ya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus ini adalah penggenapan seperti apa yang Yesus katakan. Ya. Dan murid-murid menyaksikan itu. Karena kita tahu bahwa kenaikan itu adalah setelah 40 hari Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, lebih daripada 500 orang. Ya, kepada murid-muridnya, pertama perempuan, ya. Lalu perempuan ini memberikan kabar kepada murid-murid lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Paulus katakan di dalam Korintus lebih dari 500 orang. Ya, Yesus menampakkan diri. Lalu Dia berpesan ya supaya mereka, dikatakan di dalam Lukas kalau saudara membaca Lukas pasal yang ke-24, ayat-ayat yang terakhir di sana, ya, Dia memang sudah berpesan bahwa supaya murid-muridnya untuk ya pergi. Dan kalau saudara juga bandingkan juga di dalam Matius ayat-ayat yang terakhir di sana, ya, ayat yang ke-10, Matius 28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, yang kepada wanita-wanita yang pertama, ya,
di mana dia menampakkan diri kepada mereka, supaya pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, dan Matius pasal 24 mereka ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, mereka sujud menyembah. Bapak Ibu saudara-saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya, ya, meyakinkan mereka apa yang diajarkan, ya, menyatakan apa yang disampaikan saudara-saudaraku. Dan selain itu dikatakan juga, ya, dia akan menggenapi, ya, di mana firman Allah akan digenapi. Dia akan pergi di ayat 49, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang pertama meyakinkan kepercayaan kita bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini ya dan amin. Kita harus mempercayai Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya. Cepat atau lambat firman ini pasti akan digenapi, karena firman ini adalah perkataan Allah. Iya dan amin, saudara-saudara. Ya, sebab itu berbahagialah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Ya, dia akan mengalami janji Tuhan. Nanti kita juga akan berdoa semalam mengingat pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus, janji Bapa ini digenapi kepada rasul-rasul. Dan saya juga sebagai orang percaya mengalami, Bapak Ibu juga harus mengalami sebagai orang percaya. Ya. Dan terus kita mau dipenuhkan dengan janji Tuhan. Ini sebagai janji, firman Tuhan itu pasti digenapi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, pasti digenapi. Ya, begitu juga murid-murid ketika dia akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa, penolong itu pun terjadi pada hari Pentakosta. Jadi firman Allah ini iya dan amin, saudara-saudara. Pegangan saudara adalah firman Tuhan. Biarlah kita mau selalu membaca, mendengar, menanamkannya di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu iya dan amin, tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap, Bapak Ibu. Dia akan berkuasa, saudara-saudaraku. Ya, seperti air yang tercurah dari langit, dia akan mengairi dan menumbuhkan benih, akan menghasilkan sesuatu. Ya, Yesaya katakan, coba Yesaya 55 itu. Ayat yang ke-11, Yesaya 55 ayat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang kuhendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seperti apa? Ayat 10 gambarannya seperti hujan dan salju yang turun dari langit, dan tidak akan kembali ke situ. Kembali lagi, ya. Tetapi dia akan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan ini Alkitab yang ditulis kurang lebih dari 40 orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, kurun waktu yang panjang sekali, kurang lebih 1400 tahun, saudara-saudara.
sehingga dikanonisasikan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita percaya ya, Alkitab yang dikanonisasikan ini 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Ya, Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 66 kitab. Itu firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Firmanku yang keluar dari mulutku, Yesaya 55 ayat 11, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi di dalam kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, disaksikan oleh murid-murid. Seandainya saya dan saudara ada di situ, tentu juga kita seperti murid-murid ya. Ya, orang Jakarta bilang melongo ya, atau terperangah ya, sampai harus ditegur oleh 2 orang pakaian putih. Ya. Malaikat Allah menegur ya. Kisah Rasul pasal 1 pembacaan ayat mas kita katakan ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi mereka menyaksikan bahwa Yesus terangkat, naik dan hilang. Dia kembali ke sorga. Firman Allah itu ya dan amin, saudara-saudaraku. Ya, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan bukan saja sebagai hari libur. Bersyukur kita bangsa Indonesia meliburkan sebagai hari libur nasional, tetapi kita harus menyadari bahwa meyakinkan kepercayaan kita, apa yang Tuhan katakan itu pasti akan dilaksanakan, digenapi. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tanamkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Tanamkan firman Tuhan kepada ya anak-anak kita. Ya. Pasti Tuhan akan melaksanakan. Kita pegang seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Dunia semakin hari semakin gelap. Kita perlu ya firman Allah selalu menerangi, dan kita tahu bahwa firman Tuhan akan dilaksanakan. Dan Yohanes pasal yang ke-14 katakan, Yesus naik ke sorga, dia kembali ke tempat asalnya di sorga. Bukan saja kembali, dia menyiapkan tempat, karena buat orang-orang yang percaya kepada dia akan juga bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tuhan menyiapkan tempat. Sebab itu firman Allah katakan, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita tahu bahwa firman Allah ini pasti akan dilaksanakan, cepat atau lambat. Firman Allah ini ya dan amin. Bumi, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah ini tetap kekal, saudara-saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kita, pegang firman Tuhan. Dia seperti pelita. Dan dikatakan kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan semua janji-janjinya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita harus berdiri teguh, ya, di dalam kepercayaan kita, karena banyak hal yang ingin menggoyahkan kita, saudara-saudara, ya, ingin membuat kita kalah, membuat kita menjadi lemah dan hancur dan lain-lain, saudara-saudaraku. Biarlah kita meneguhkan hati kita, ya, kepercayaan kita jangan kita ya lepaskan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat-ayat yang terakhir.
ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya yang menanti. Jadi lewat kita merayakan kenaikan Yesus, kita diyakinkan kembali ya kepercayaan kita. Ya. Bahwa firman itu ya dan amin. Bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan karena Dia bukan saja manusia tetapi Dia adalah Tuhan. Ya, seperti minggu lalu khotbah saya. Yesus adalah Tuhan, juru selamat ya dalam kehidupan kita. Terus ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kita memperingati Yesus, kenaikan Yesus, biarkan ya saudara tetap percaya kepada Yesus. Hatimu, hidupmu ya. Dan dikatakan kita sebagai orang benar, orang percaya, hidup di dalam iman kita. Jangan kita mengundurkan diri. Itu akan membuat Tuhan tidak berkenan. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang tidak ya, mungkin kita kiri kanan agak goyah sedikit, tapi tidak boleh hancur, tidak boleh saudara-saudara tenggelam. Ya, Tuhan menolong. Makanya Tuhan ya juga menjanjikan tidak membiarkan kita sendirian. Dia naik ke surga, dikirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Ya, yang akan menyertai kita, yang membela, menolong dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan engkau menjadi mundur meninggalkan Tuhan. Tetapi Korintus katakan kita semakin teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi di dalam kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, biarlah kita semakin mantap di dalam kepercayaan kita, iman kita. Karena Yesus benar-benar naik ke surga. Satu waktu kalau Dia pergi, Dia akan datang. Ya saudara-saudara, Dia pergi dan Dia akan kembali lagi. Itu firman Tuhan, semuanya sudah digenapi. Ya, kedatangannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikannya sudah digenapi. Satu waktu, sebagaimana engkau lihat aku naik ke surga, aku akan datang. Dia pergi, juga Dia akan datang lagi kali kedua. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Sebab itu kita berdiri teguh ya sebagai orang-orang percaya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi ada waktu-waktu yang kita jalani. Tentu waktu-waktu ini firman Tuhan katakan seperti orang berperang. Ya. Tetapi kita tahu bahwa ada pembela kita, penolong Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kehidupan kita, memberikan kekuatan, menghibur kita. Ya. Dia akan membawa kita kepada kebenaran dan kita akan mendapatkan solusi jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, biarlah saudara yakin firman Tuhan itu pasti digenapi. Dan saudara semakin mantap di dalam kepercayaan saudara, tetap percaya kepada Tuhan, berdiri teguh ya, melakukan kehendak
Bapa, tetap di dalam ketekunan melakukan kehendak Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Biarlah kita percaya kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, banyak sekali ya kata-katanya ditulis, saudara-saudaraku, tetapi ada kurang lebih 33.000 ya janji Allah di dalam Alkitab ini, saudara-saudaraku. Ya, ada yang itu ada 3.600.000 perkataan, tetapi di dalam itu ada 33.000 perjanjian Allah kurang lebih. Pasti saudara-saudara seperti pelita yang menerangi. Firman Allah selalu seperti obat yang manjur, memberikan kekuatan. Bukan saja menerangi, memberikan kekuatan, dia mengajar kita, memperbaiki kita. Saudara-saudaraku, dia bahkan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan menolong kita semua. Biarlah lewat kenaikan Yesus Kristus ini ya meyakinkan kepercayaan kita. Ya, Tuhan tolong kita semua biar kita semakin bersemangat ya, tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan lagu Aku Tahu Kau Selalu Sertaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Ku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku, dalam suka dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kami. Haleluya, haleluya. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau beserta. Percaya, amin. Ku percaya Engkau besertaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan mulut kita menyembah Tuhan. Hati yang terbuka, yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan meninggikan nama Yesus. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya, setiap perkataan Tuhan, setiap perkataan Tuhan sudah digenapi. Setiap perkataan Tuhan pasti juga akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Jangan goyah iman kita. Jangan ragu kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus naik ke sorga, menggenapi semua yang sudah dikatakannya. Haleluya. Kita semakin yakin betul bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan, Dialah itu juru selamat kita. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan kami pun juga ingin bersama dengan Engkau. Engkau yang menepati Tuhan setiap perkataan-Mu. Dan Engkau juga yang akan menepati janji-Mu kepada gereja-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam segala kondisi, dalam masa-masa suka, masa-masa duka. Engkau ada bersama dengan gereja-Mu. Berkat Tuhan berlimpah bagi kami semua yang ada di dalam bait-Mu ini Tuhan. Tanamkan firman ini bagi kami, memberkati dan mengurapi hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu sebagai gembala, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi jemaat, semakin setia dalam melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Limpah. Amin. Haleluya. Nyanyi dengan iman. Dengan iman yang sungguh, maka ini terjadi dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pegang kami Tuhan. Amin. Dan melindungi kami dimanapun kami berada. Haleluya. Hingga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau mengangkat tangan dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Juga mereka yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus naik ke sorga, Dia menggenapi firman-Nya. Semakin keyakinan kita diteguhkan bahwa Dia adalah dari sorga kembali ke sorga, memberikan jaminan kita akan bersama-sama dengan Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Hamba mewakili jemaat-Mu buat kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mempermuliakan Engkau karena kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami semua. Dan kami mengalami janji Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan-Mu. Tuhan besar kecil, Tuhan membalas memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan juga di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah tingkap langit dibukakan lagi bagaikan benih mereka tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Kami semua mengalami jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita tetap mengangkat kedua belah tangan kita. Biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.